Brosis yang lagi di rumah aja. Jumpa lagi di Ngobrol Yuk bareng Info dan Pasar dan masih di edisi Digital Talk Show. Jadi kita akan ngorte-ngorte, ngobrol-ngobrol ya sama musisi Bali lagi. Kali ini yang bernuansa dengan suling. Udah pasti tahu dong ya dengan siapa. Kita tunggu sebentar lagi, kita akan tersambung. Dan nantinya untuk semua yang nonton untuk Brosis Info dan Pasar, semoga bisa menginspirasi ya. Apalagi akan ada yang dititipkan loh nanti. Kira-kira apa? Tungguin di Ngobrol Yuk edisi kali ini. Oke, nah Brosis Info dan Pasar kali ini kita sudah tersambung dengan Bligos Teja. Bligos Teja, Punapi Gatra. Baik, terima kasih. Nggih, aduh Bligos, Punapi nih ya. Sekarang sudah di masa-masa yang tidak terduga Bligos ya. Masa pandemi. Kesibukan Bligos Teja sekarang apa aja Bligos? Wah, kalau saya di rumah aja udah 2 bulan lebih ya. Tapi karena rumah saya di desa, jadi kalau mau bosan ya saya ke sawah aja atau ke kebun. Tapi selain itu saya juga bikin video untuk konten YouTube, juga bikin lagu, juga ya buat inilah tabungan lagu baru untuk album nanti. Wah, sudah dapat bocoran berarti kita ya. Kesibukannya Bligos selain berkebun sekarang mulai aktif, tapi produksi untuk musiknya juga tetap jalan. Nah, buat Brosis Info dan Pasar, mungkin masih ada yang bertanya-tanya ya, Bligos Teja ini siapa gitu kan. Kalau tanya siapa ya nanti dijawab sama Bligos Teja, tapi sedikit clue kalau udah masuk ke restoran, udah masuk ke hotel, ke tempat spa, pasti ada alunan yang tidak asing. Ini Bligos Teja adalah kreatornya, musisi Bali kita. Luar biasa Bligos, semua kayaknya menikmati apa yang sudah diciptakan oleh Bligos Teja. Tapi tidak semua tahu ya Bligos ya, seperti apa sih Bligos belajar dengan suling. Terus kenapa sukanya main suling Bligos? Iya, memang dari kecil sih saya suka main suling. Jadi saya pada dasarnya adalah seorang pemain gamelan Bali. Jadi sebelum mengenal gamelan Bali itu sendiri, saya sudah menyukai suling. Karena ya dia kan bentuknya kecil, unik, kecil tapi suaranya merdu gitu ya, pingin belajar suling. Ya, setelah belajar suling baru saya main gamelan, ikut main gamelan bersama teman-teman sebaya gitu. Kita di Ubud kan basicnya memang seni tabuh dan seni lukis ya, seni patung juga banyak. Jadi lingkungan juga yang membawa saya ke arah yang sekarang juga. Berarti memang lingkungan banyak yang sudah bermain seni ya Bligos ya? Iya, kalau di Ubud ya udah kental lah seni dan budayanya sih. Kita dari kecil udah sering berhadapan dengan yang namanya gamelan, tarian, orang melukis, sering kita lihat. Jadi saya kena gamelannya, kena ke arah saya mungkin. Sampai itu kakek juga sama bapak dia seniman. Oh, karena dari keluarga sudah seniman berarti Bligos ya? Iya. Langsung berlanjut. Tapi kenapa pilihnya suling Bligos? Iya, saya juga ini bingung juga kadang-kadang. Tapi yang saya dengar dari ibu sih, dulu waktu kecil saya pernah katanya itu nangis minta dibeliin suling. Ketika kecil saya juga nggak ingat nih. Ketika kecil nangis ada kakek tua yang jualan suling, terus saya nangis minta dibeliin gitu. Itu kata ibu saya. Saya memang yang seingat saya ketika main suling itu saya merasa asik aja, asik, benar-benar asik kalau main suling. Jadi saya heran-heran, wah nih kenapa bambu kering kok bisa luas-luas ini. Mungkin itu yang mengawali kenapa saya suka suling sampai sekarang. Sudah feeling kali ya Bligos ya? Akhirnya langsung bermain. Tapi kalau main suling itu harus punya satu keahlian khusus nggak Bli? Saya kira nggak banget sih ya. Yang penting kita sabar aja. Kalau main suling kita perlu kesabaran dan juga nafas yang bagus. Jadi kalau saya karena nggak merokok, jadi main suling jadi lebih enjoy sih ya. Ya, yang penting itu sabar. Sabar sama melatih. Bisa main suling kok ya. Sama melatih pernafasan mungkin Bli ya? Iya benar. Olahraga harus rutin nggak Bli? Dibutuhkan nafas yang panjang untuk main suling.
Bener. Jadi siapa tahu nih Bro Sis Info Denpasar pengen banget juga belajar main suling kan Bli ya, biar bisa kayak Bli Gusteja gitu. Kan ya, kalau saya malah senang ya melihat ada anak-anak muda sekarang yang dengan bangga ngepost foto mereka, video mereka di media sosial. Itu kabar bagus bagi seni dan budaya kita di Bali kan, karena suling kan produk instrumen kita, produk asli kita di Bali kan, di Indonesia. Jadi pada zaman saya dulu nggak ada yang mau main suling, jarang sekali bahkan orang yang pingin jadi pemain suling, karena biasanya yang cewek-cewek suka lihat itu pemain kendangnya biasanya. Nah, suling biasanya dia letaknya di pinggir pemainnya dan dapat kopi paling terakhir biasanya. Dapat kopi paling terakhir Ya, itu ya. banyak anak-anak muda suka main suling, itu bagus banget. Tapi sekarang semuanya sudah mulai berubah menjadi ya setara lah Bli ya, bisa dibilang gitu ya. Iya, jadi semua punya perannya masing-masing dan semua penting. Benar sekali. Nah, tapi kalau kita lihat ya Bro Sis, ini perjalanan karir dari Bli Gusteja ternyata juga tidak semudah yang kita lihat sekarang ya Bli. Iya. Karena sempat kita lihat di beberapa artikel sempat dibahas juga ini terkait dengan Bli Gusteja. Dulunya sempat ngasih sampai ke hotel-hotel, ke spa-spa untuk pembuatan album pertama Bli ya. Iya, itu perjuangan berat banget ya, karena mengawali memang susah ya. Tapi pada akhirnya kerja keras tentunya dengan keyakinan ya sampai pada titik ini sih ya. Berarti perjuangannya cukup panjang Bli sampai bisa sampai sekarang. Iya benar. Jadi sebelum album itu ada, karena saya seorang pemain gamelan, saya biasanya melatih ke desa-desa ya, ke sekolah-sekolah, bahkan sampai ke Karangasem Buku. Itu jauh sekali perjalanannya. Jadi bisa saya dekat-dekat PKB itu biasanya saya menggarap di Karangasem. Jadi pelatih mereka pada saat siang hari dan pelatih yang dewasa itu pada malam hari, dan akhirnya saya sampai rumah bisa sampai jam 1 jam 2 ini hari. Itu udah biasa saya lakoni dulu kan. Nah, karena saya udah saya udah cukup untuk melakukan ini, saya mau berbuat untuk karya saya sendiri. Karena saya suka bikin alat musik sendiri juga kan, bikin suling sendiri, saya mencoba membuat sesuatu yang baru untuk masyarakat. Makanya lahir album ini, yang album pertama yang dikatakan tadi. Nah, lahir album itu belum selesai, terus penjualannya gimana, cara mempromosikannya gimana. Nah, itu menjadi tanda tanya besar dulu bagi saya, karena saya seorang lulusan seni, saya bukan lulusan ekonomi kan, jadi banyak belajar juga situasi di jalan, ketemu orang-orang, bagaimana sih sikap orang-orang terhadap karya kita, dan ya awalnya mereka nggak hirau sama sekali. Itu kayak masakan lah, gitu, masakan baru, orang butuh perjuangan untuk sekedar dicicipi lah makan. Itu sampai sekarang ya saya sangat mengerti bagaimana itu perjuangan itu luar biasa. Nggak mudah, tapi pada akhirnya kalau kita kerja keras pasti dapat hasil lah ya. Jadi terus berjuang ya Bli ya. Benar. Itu karya pertama di tahun berapa Bli? 2010 2011 ya? 2009. Akhir 2009 saya udah ada album yang pertama. Itu albumnya produksi sendiri, maksudnya kita nggak kerjasama sama label besar, nggak. Jadi dengan uang sendiri lahir album itu, gitu. Memberanikan diri untuk jadi produser langsung. Gitu. Nah di sana perjuangannya berat banget, sampai akhirnya bisa bisa diterima oleh masyarakat lah ya. Jadi merasa senang juga. Langsung produksi dari awal sampai pemasaran. Iya. Perjuangannya terus berjalan. Dulu tuh nggak biasa bawa kertas ini di pakai tas besar ya. Dan di depan saya itu ada dus juga. Saya kirim ke Sanur, ke Kuta, ke toko oleh-oleh. Itu mereka yang gunakan musik saya ajak kerjasama. Jadi karena saya pikir saya nggak jodoh nih jadi PNS, sudah beberapa kali lamar nggak lulus kan ya, kayaknya nggak jodoh nih jadi PNS, makanya saya berpikir
ini mungkin yang diberikan Tuhan untuk saya, jadi saya lakoni ini. Jadi selain manggung juga saya bawa CD kemana-mana, itu perjuangannya berat banget. Waduh, perjuangan yang luar biasa. Tapi Bli Gus inget nggak pertama kali dulu akhirnya dapat panggilan untuk manggung, untuk konser tuh di mana, Bli? Wah, itu yang pertama kali kita main di Basar, di daerah Mas Tarukan, namanya banyak Tarukan. Itu pertama kali kita baru punya 6 lagu, diminta untuk manggung di Basar. Di sana kita bilang oke, siap. Nah, dari manggung di Basar itu ada orang yang nonton, yang pingin ngundang kita. Waktu di Basar itu kita main gratisan, kita nggak dibayar sama sekali. Dan ketika manggung di Basar itu ada orang dari Denpasar, dari Penasamian, meminta kita untuk pentas di acara nikahan saudaranya dia. Nah, setelah pertama kali kita main dibayar waktu itu. Waduh, rasanya dengan harga kalau nggak salah itu 1,5 juta rupiah. Yang main berapa orang? Berapa orang waktu itu, Bli? Kita main 7 orang. Ya, dengan peralatan sound seadanya, jadi biar kedengaran aja selingnya udah oke, jadi dah gitu. Apa yang dirindukan berarti, Bli, ketika sekarang kondisi kan sudah sedikit berbeda nih, kita harus menikmati yang namanya new normal ya, Bli ya. Apa yang Bli Gus paling rindukan, terutama saat konser-konser itu? Yang paling saya rindukan, iya, berinteraksi langsung dengan teman-teman ya, nggak cuma teman band tapi juga orang-orang yang menonton. Jadi ketika kita pentas, dikasih tepuk tangan, melihat ekspresi mereka, melihat wajah mereka, itu luar biasa. Bagi kita seorang musisi di panggung, melihat mereka senang menonton pertunjukan kita, itu wah, itu luar biasa bagi saya. Jadi lebih semangat ya, Bli ya? Iya, atmosfer itu yang saya rindukan. Dan kayaknya nih karena saking rindunya sama atmosfer, Bli Gus akan membuat satu gebrakan nih. Iya, benar sekali. Apa Hari itu, Sabtu Bli Gus? ini saya akan mengadakan konser online ya. Jadi walaupun konser itu tidak bisa dilaksanakan langsung di panggung dengan ditonton banyak orang, tapi sekarang kita sudah bisa menyiasati itu dengan mengadakan konser online. Nah ini nih yang mudah-mudahan sih biar teman-teman semua yang ada di rumah aja bisa nonton konser online dengan HP ataupun laptop. Wah, ini bisa menjadi penyejuk ya ketika ada di rumah aja. Mungkin udah mulai bosen nonton TV, nonton drama Korea ya, Bli Gus ya. Sekarang menyaksikan konsernya secara online dan ini live eksklusif lagi, Bli. Bener ya? Ya, kita memang benar-benar menyiapkan konser ini dengan bagus ya, dengan eksklusif. Jadi tujuannya biar bisa menghibur teman-teman semua. Kita konsernya ini di alam terbuka dengan nuansa hutan hujan tropis dan juga ada sawah terasering, itu mantap banget. Itu atmosfernya luar biasa. Nanti ada saya main suling, wah nyambung deh pokoknya. Kalau di bayangan nih udah siap untuk menikmati pemandangan diiringi dengan alunan melodi ini dari Bli Gus Teja. Tempatnya mau dikasih tahu nggak, Bli, ada di mana nanti? Nanti di daerah Tegalalang, di Bali Pulina namanya. Wow, itu teraseringnya juga pasti sangat indah ya, Bli ya, di sana kalau kita sempat main. Apalagi untuk Brosis yang ternyata nggak lagi di Bali, nggak lagi di Denpasar, sekarang saatnya bisa menikmati konser secara live eksklusif dan berasa ada di Bali. Benar. Jadi teman-teman mungkin yang ada di luar Bali, yang merindukan suasana Bali, bisa dengan nonton konser ini bisa sedikit terobati mungkin ya. Jadi musik saya kan mungkin mereka pernah dengar ketika belanja di toko oleh-oleh, jadi mungkin bisa mengingat kembali, wah saya rindu Bali gitu. Dan mudah-mudahan situasi ini bisa cepat selesai, situasi COVID ini. Jadi sembari pemerintah mengambil langkah-langkah selanjutnya kan teman-teman yang di luar Bali mungkin sudah bisa berpikir, oke, nanti saya mau liburan kemana nih, di Bali yang mana gitu. Udah mulai ada bayangan, Bli ya. Ini untuk konsernya, Bli, konsepnya nanti seperti apa berarti? Selain ada di tempat yang luas, tempat yang indah, yang hijau, ada penampilan siapa lagi? Ya, saya berkolaborasi dengan seorang penari juga,
dia seorang penari profesional, namanya Dewi Aryani. Yang kebetulan juga dia adalah kakak kandung saya sendiri. Jadi kita ada sering berkolaborasi, dan dia seorang koreografer juga. Dia lulusan STSI dan Pasar. Jadi kita berkolaborasi dalam sebuah lagu nantinya. Itu asik banget kolaborasinya. Suling, permainan suling, sama tarian yang lemah mulai gitu. Asik pokoknya. Jadi tidak hanya telinga yang dimanjakan, visual juga nanti akan dimanjakan ya Bu ya. Benar sekali, ya. Untuk sekarang berarti persiapan sudah berapa persen rampung Bli? Wah, ini persiapannya udah matang banget. Itu karena saya melibatkan orang-orang yang memang profesional di bidangnya, seperti videographer dari Destinasi Bali sama engineering Gong Andi. Jadi kita memang benar-benar melibatkan orang-orang yang memang profesional di bidangnya. Tapi yang menarik di sini adalah saya tidak melibatkan banyak orang, karena kita harus patuh juga pada aturan pemerintah ya, tetap jaga jarak, jangan berkerumun. Dari total yang ada itu adalah 8 orang, udah termasuk tukang bersih-bersih lah di sana. Dengan jadi 8 orang ya. 8 orang saja, tapi persiapannya benar-benar totalitas Bli ya untuk konser ini ya. Ya benar, totalitas kita. Oke, jadi bertepatan rilis single baru. Nanti mungkin jadi daya tarik nanti untuk teman-teman semua. Itu saya sekaligus di sana merilis single terbaru saya. Apa judul single terbarunya nih Bli? Itu konsernya sendiri bertajuk Songs of Nature. Jadi lagu itu juga berjudul Songs of Nature gitu. Wow. Jadi lagu happy yang sesuai dengan situasi ya, keadaan saat ini. Jadi ketika kita di rumah aja, ini alam sedang happy-happynya nih sekarang. Yang polusi itu semakin jauh berkurang, alam sedang, waduh, nafas saya lega nih sekarang, saya mau happy nih kayak gitu. Lagunya itu terinspirasi dari sana. Berarti hikmah mungkin ya Bli ya. Hikmah di balik pandemi ini, alam akhirnya bernafas kembali. Iya. Dan Bligus mendapatkan inspirasi. Iya benar. Dari tadi kita ngomongin konsernya ini Bli ya, tapi belum dikasih tahu tanggalnya tanggal berapa, jam berapa Bli? Hari Sabtu tanggal 30 Mei jam 19.30 WIB. Jadi jam 8.30 malam waktu Bali. Itu waktu yang pas saya kira di Bali. Ketika teman-teman sedang santai di rumah, terus cengkrama dengan keluarga, bisa nonton konser dengan layar yang mungkin sedikit lebih besar, itu kan lebih asik. Iya, ini juga ternyata dari konsernya ini bisa didapatkan tiketnya di beberapa platform ya Bli ya? Iya benar. Tiketnya itu bisa didapatkan di loket.com atau bisa juga di Gotik. Ya. Oh, bisa di loket.com, bisa juga di... Murah banget tuh tiketnya, cuma 150.000. Wow, dengan 150.000 nanti bisa menyaksikan dan mendengarkan langsung alunan dari Bligus Teja. Kapan lagi kan ya Brosis ya? Mungkin yang sekarang masih belum pesen juga, masih ada waktu, langsung dicari tahu aja. Di profile Instagram juga ada kan Bligus ya? Untuk beli tiketnya di mana? Maaf, bagaimana? Bisa dilihat di profile Instagram juga kan ya? Nanti untuk... Iya, bisa. Linknya ada di sana. Dengan klik linknya nanti kelihatan penjelasannya lebih lanjut. Dan ini eksklusif loh. Ya, selain tiket normal, selain early birdnya udah habis nih. Ada yang tiket normal sekarang sama ada tiket donasi juga. Jadi bisa pilih salah satu di antara tiket itu. Wah, menarik sekali, sekalian nonton, sekalian donasi. Ini donasinya mungkin sedikit bisa dijelasin Bli, siapa tahu nanti Brosis kita langsung pengen biar sekalian donasi nih, beli tiket yang sekalian donasi. Ya, begini tujuan konser itu juga adalah ya mudah-mudahan konser ini bisa berjalan sukses ya, dan banyak yang beli tentunya harapan kita. Jadi tujuan konser ini adalah juga agar bisa membantu seniman-seniman lain yang terdampak COVID ya. Jadi banyak di antara seniman termasuk juga saya itu job cancel semua kan ya, dan dalam waktu yang lama mungkin ke depannya nanti ini pemerintah mungkin tidak akan mengizinkan orang-orang untuk berkerumun. Itu artinya ketika kita pentas tidak boleh ada orang-orang berkerumun kan, jadi pentas mungkin saja
tidak bisa diadakan seperti yang dulu lagi. Kita harus menunggu dulu kan ya. Nah, itu banyak seniman yang terdampak dari situasi itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua bisa mensupport konser ini dan bisa membantu juga seniman-seniman lain dengan membeli tiket itu kan. Jadi, dan juga bagi teman-teman yang sudah membeli tiket, saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah mensupport seniman lokal Bali. Terima kasih banyak. Nah, Bli, satu lagi nih, sambil mengingatkan ya, kalau memang sudah donasi, sudah beli, terima kasih. Tapi kalau yang belum, kenapa harus beli, kenapa harus nonton ini, Bli? Bisa diingetin ke Brosis Info dan Pasar lagi. Iya, gini, konser ini kita buat dengan eksklusif ya. Jadi kita nggak asal-asalan. Konser asal-asalan dengan tiket 150.000, saya kira kita nggak mau berbuat seperti itu. Jadi kita buat yang terbaik, konser yang terbaik dengan latar alam terbuka, ada kolaborasi penarinya juga, itu. Jadi itu yang ada single terbaru juga. Nah itu yang teman-teman harus bisa bergabung di sana nanti pada saat konser itu. Dan saya rasa dengan tiket 150.000 itu sepadan dengan apa yang kami tampilkan nanti. Mudah-mudahan ya nanti bisa menghibur. Satu hal yang ingin saya sampaikan juga di sini adalah pada kesempatan ini saya juga ingin support ya dari pihak hotel, restoran ataupun spa di Bali yang telah menggunakan musik saya. Jadi walaupun mereka tidak minta izin sebelumnya sama saya anggap itu saya sedang menanam karma baik sebenarnya. Tapi dalam situasi seperti ini, sepertinya saya sedang membutuhkan support balik dari mereka pada saat ini. Jadi jika saja setiap hotel di Bali yang menggunakan musik saya bisa membeli satu tiket saja 150.000, itu akan bisa membantu banyak seniman di Bali. Gitu. Jadi saya harapkan ada rasa kelapangan dada dari semua pihak hotel atau restoran di Bali yang memakai musik saya untuk ikut berbagi dalam konser ini. Itu akan sangat membantu kami para seniman di Bali. Iya. Jadi biar semuanya juga saling berjalan ya, seiringan ya, Brigus. Iya. Jadi biar saling membantu juga, dan kita berharap semoga pandemi ini segera berakhir, semua bisa segera beraktivitas lagi. Kita bisa nonton Bligus Teja juga nanti bareng-bareng ya, ketemu langsung, saling interaksi. Apalagi sangat menarik, bisa tahu seperti apa permainannya secara langsung. Wah, asik deh pokoknya nanti. Iya, tentunya juga. Kita juga pasti menantikan seperti apa. Kita akan nonton juga. Dan ini karena eksklusif, kapan lagi gitu kan ngelihat langsung Bligus Teja bersama tim juga. Dan juga penari yang pastinya gerakannya itu ngebuat semuanya menjadi alunan yang sangat harmonis, Beli ya. Iya benar. Dan ada juga ya, jangan lupa ya, beli tiketnya ya. Tadi udah cek-cek sih, Beli udah cek-cek. Ya, early bird-nya habis tapi. Early bird-nya ternyata habis. Mau beli tadi, mau beli early bird ya habis ternyata. Ya sudah, berarti tiket yang lain masih ada. Kita juga akan bantu donasi untuk seniman kita, karena tidak hanya kita saja nih yang terkena, tapi seniman-seniman juga posisinya sama lah. Semua sekarang sama ya, Beli ya. Ya, semua sama ya. Tapi harus tetap semangat, apalagi untuk Brosis, tetap di rumah aja biar semuanya cepat berakhir. Dan Bligus, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi untuk Brosis Info dan Pasar? Teman-teman Brosis di Denpasar, jadi sekali lagi dapatkan tiketnya segera di loket.com ataupun di Bluetooth konser online saya nanti pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 jam 19.30 WIB atau jam 8.30 malam waktu Bali. Nonton konser saya di rumah aja. Iya, benar sekali, di rumah aja sama orang tersayang. Mungkin di rumah bisa ya, Beli ya. Nanti pakai HP bisa kan nontonnya, Beli? Pakai HP, laptop atau smart TV? Boleh. Ya, boleh pakai. Kalau saya sih lebih suka pakai laptop ya. Apalagi bisa pakai headset juga, kita bisa dengar suara burung langsung sama musik langsung itu atmosfernya akan jauh lebih kena nanti kalau menggunakan headset dan layar besar. Siap, itu harus diperhatikan nih untuk proses info. Tapi sekarang untuk bisa yang namanya memberikan
menghapuskan kerinduan deh ya. Jadi untuk lagu-lagu dari musik-musiknya dari Bligos, mungkin Bligos bersedia nggak memberikan alunannya sedikit untuk proses info dan pasar kita? Oh, ditodong juga saya nih ya. Karena biasanya cuma dengerin aja Bli, nggak sempet lihat main langsungnya. Nah, sebelum Bligos main, nanti lagunya boleh yang mana aja. Ada mau titip juga untuk proses info dan pasar. Ingat sekali lagi dibeli tiketnya, nanti kita bantu untuk kasih linknya juga Bli ya, biar bisa diklik, bisa dilihat, bisa dibeli langsung. Nanti kita saksikan bareng-bareng penampilan dari Bligos Teja secara eksklusif dan online. Kita akan melihat suasana Bali melalui layar kacanya kamu. Nah, sekian dulu ngobrol yuk digital talk show kita bareng Gus Teja. Sekarang kita akan saksikan bersama-sama penampilan dari Bligos Teja. Ini dia. Silakan Bligos. Terima kasih. Yeay. Matur semua sekali lagi Bligos, sehat selalu untuk keluarga. Sampai jumpa di tanggal 30 ya Bligos nggih? Ya, sampai jumpa hari Sabtu ya, tanggal 30 Mei. Jam 19.30 WIB. Oke, kita saksikan bersama. Say bye-bye sama brosis kita dulu Bligos. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada Yulia dan tim pamit dulu ya. Ingat kita ketemu sama Bligos Teja di tanggal 30 Mei. Bye. Oke, bye. Siap.